Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma'in ala. Alhamdulillah, anak solih-solihah kelas Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Tsaqofah Islam. Anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ketiga tentang rukun iman. Baik, anak-anakku solih-solihah kelas Sa'ad bin Abi Waqqas, mari sama-sama kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa pembuka belajar. Baik, anak-anakku bersiap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, di pelajaran ketiga kali ini ya, kita akan kembali belajar tentang rukun iman. Ya, kenapa Ustazah katakan kembali belajar? Karena sebelumnya antum pada saat kelas 1 sudah pernah belajar ya tentang rukun iman. Nah, hari ini kita akan semakin memahami tentang apa itu rukun iman dan mengapa kita harus meyakini rukun iman dengan sebenar-benarnya. Nah, baik anak-anak, Ustazah akan membagikan ya layar ya. Ustazah akan share screen apa yang akan kita bahas hari ini ya. Oke. Nah, baik anak-anakku, ya tema yang akan kita bahas hari ini adalah rukun iman, pilar keimanan seorang muslim ya. Nah, di kelas 1 yang lalu antum sudah belajar tentang apa itu rukun, apa itu iman. Masih ada yang ingat? Ya, baik, untuk mengingatkan kita semua tentang apa itu rukun iman ya, Ustazah akan mengulangi dari pembahasan tentang rukun dan iman. Nah, anak-anak, rukun artinya adalah pilar atau tiang penyangga atau sama dengan dasar ya. Nah, sementara iman secara bahasa artinya pembenaran yang bersifat pasti, tidak mengandung keraguan sedikit pun. Itu iman secara bahasa. Nah, sementara secara istilah syar'i artinya keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan atau dengan perbuatan. Nah, lalu kalau ini pengertian secara perkata, maka rukun iman ya, itu adalah, nah kalau digabung, rukun iman itu adalah pilar atau tiang penyangga keimanan seorang muslim supaya keimanannya kokoh dan keislamannya utuh, tidak setengah-setengah. Tidak setengah itu berarti apa? Berarti kita betul-betul meyakini ya. Atau kalau bahasa kerennya itu hakul yakin ya, meyakini dengan sebenar-benarnya ya tentang rukun iman, tentang perkara-perkara yang ada di dalam rukun iman. Nah, ada yang masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam rukun iman? Ustazah yakin antum semua masih hafal ya. Rukun iman ada 6 perkara. Langsung disebutkan semuanya satu-satu. Baik, anak-anak kita langsung lihat apa saja rukun iman ya yang harus kita yakini tersebut. Oke, nah ini ya. Rukun iman yang harus kita yakini itu ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasulullah.
Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Kalau untuk kelas 1 hanya cukup sampai di sini pembahasannya. Kita tidak membahas satu persatu. Tetapi kalau hari ini kita akan membahas satu persatu yang perkara-perkara yang ada dalam rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Nah, ini yang paling pertama sekali, karena keimanan kita kepada Allah lah yang nanti membuat kita menjadi yakin terhadap perkara rukun iman berikutnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Nah, nanti bisa lihat ya, di layar bahwa beriman kepada Allah itu artinya percaya dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu pasti ada. Meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta, termasuk manusia, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, ini adalah hati kita beriman kepada Allah. Jadi apa? Keimanan kita kepada Allah itu harus betul-betul 100%, nggak boleh kurang. Ya, jadi keyakinan kita kepada Allah itu harus bulat, harus utuh, bahwa Allah lah ya Al-Khaliq, Allah lah yang menciptakan kita semua. Keberadaan Allah itu kita yakini dengan adanya kita, makhluk Allah. Kita yang diciptakan oleh Allah ini sebagai bukti bahwa Allah itu betul-betul ada. Ya, masih ingat ya di pelajaran kelas 1, semester 1 ya, aku makhluk ciptaan Allah. Kemudian kita juga belajar lagi di kelas 2, ya, antum sudah belajar di pelajaran yang pertama, aku dan keluargaku makhluk ciptaan Allah. Jadi apa? Kita sudah mengakui bahwa kita adalah ciptaan atau makhluk. Makhluk siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuat kita yakin pada perkara rukun iman yang berikutnya. Apa? Yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Apa arti beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Artinya kita meyakini bahwa para malaikat ya adalah ciptaan Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa menyembah dan taat kepada Allah. Ya, ini kalau kita beriman kepada Allah, kita akan juga yakin bahwa Allah ya menciptakan malaikat, ya para malaikat. Nah, yang disebutkan yang harus kita yakini itu ada 10 ya. Nah, apa saja malaikat-malaikat yang ada di yang harus kita yakini tersebut. Nah, antum bisa lihat ya di dalam modul Sakofah yang sudah dibagikan ya. Ada 10 malaikat, yaitu malaikat apa saja? Malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Nah, itu yang keempat malaikat Israel. Yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, keenam malaikat Raqib, ketujuh malaikat Raqib maksud saja, kedelapan malaikat Atid, 9 malaikat Malik, dan yang 10 adalah malaikat Ridwan. Nah, masing-masing para malaikat yang disebutkan oleh saya tadi ada tugas-tugasnya. Nah, itu bisa lihat nanti di dalam modul ya. Kemudian berikutnya ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya apa? Artinya kita meyakini kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Ada berapa? Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Nah, lalu Allah turunkan ya kitab Al-Quran yang sampai hari ini kita lihat, kita pelajari, kita jadikan sebagai pedoman hidup kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu adalah 4 kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya yang harus kita yakini. Jadi bukan hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan, lalu kemudian kita juga harus melaksanakan dan mempelajari semua yang ada dalam Al-Quran.
Tapi kalau kitab Allah yang lain, kita hanya harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah tidak boleh ya menggunakan ya apa yang diajarkan dalam kitab itu sekarang. Kenapa? Karena setelah diturunkan Al-Qur'an, maka kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi gitu ya. Masih ingat ya pelajaran bahwa Islam adalah agama yang terakhir ya. Pelajaran kedua, di mana ketika kita meyakini Islam adalah agama yang terakhir, maka ya ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya tidak berlaku lagi. Nah, demikian anak-anak. Yang ketiga, maka berikutnya, keimanan yang berikutnya adalah beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Artinya kita meyakini ya percaya dan meyakini bahwa para nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Nah, para nabi dan rasul ini ya diutus kepada suatu kaum untuk mengajarkan keimanan kepada Allah sesuai dengan zamannya masing-masing. Kecuali nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sejak Rasul diutus ya sampai ke hari kiamat tiba, tidak ada rasul dan nabi-nabi setelah beliau. Itulah kenapa ajaran Islam ya itu akan berlaku sampai hari kiamat tiba. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ada berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita yakini ya? Ya sesuai dengan yang disebutkan disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun penjelasan Rasulullah dalam hadis ya, jumlahnya ada 25 nabi. Nah, mungkin sudah ada yang hafal 25 nabi ya. Nanti sama-sama kita hafalkan ya jumlah 25 nabi. Nah, nabinya apa saja antum bisa cek lagi di modul ya. Karena kebetulan pelajaran 3 ini agak panjang ya. Jadi di dalam video Ustazah tidak sebutkan ya, hanya contohnya ya. Mungkin contoh-contohnya. Contoh nabi dan rasul ya. Ada nabi mulai dari nabi yang pertama, ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Hud, ada Solih, Ibrahim, Yusuf ya. Lalu berikutnya sampai kepada masanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Ada 25 tadi ya sudah saja sampaikan. Nanti bisa nanti hafalkan dan lihat jumlahnya itu ada di modul Sakofah yang alhamdulillah sedang diterima. Nah, berikutnya keimanan yang kelima. Nah, siapa yang tahu? Betul sekali ya, keimanan yang kelima. Oh, tadi udah Ustazah ada di sebelumnya. Nah, masih ingat berarti ya. Apa itu? Beriman kepada hari kiamat. Artinya apa? Artinya kita meyakini tanpa keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, yaitu hari di mana Allah akan mengembalikan manusia kepada kehidupan yang kekal selamanya. Nah, inilah hari kiamat. Jadi kita betul-betul meyakini. Kenapa kita harus meyakini? Tadi di atas ya. Yang pertama karena kita beriman kepada Allah, maka kita juga ya beriman kepada hari kiamat. Karena Allah yang mengabarkan kepada kita bahwa nanti akan ada hari kiamat. Itu bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Allah mengabarkannya di mana? Di dalam banyak ayat ya, di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah menamakan satu surat khusus ya di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Nah, artinya apa? Betul-betul Allah itu mengabarkan kepada kita yang namanya hari kiamat itu ada. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk nanti menghadapinya. Mempersiapkan diri dengan apa? Dengan banyak beramal soleh, ya. Baik. Lalu berikutnya ya keimanan yang berikutnya adalah yang terakhir ini ya. Beriman kepada qada dan qadar. Apa itu? Nah, pertama, beriman kepada qada artinya kita meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku untuk seluruh manusia. Nah, apa contohnya? Contoh keimanan kepada qada ya, ketetapan Allah ya terkait dengan makhluknya. Misalnya apa? Misalnya Allah menetapkan kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Warna kulit kita mungkin ada yang putih, ada yang kecoklatan, ada yang hitam. Itu adalah qada atau ketetapan Allah. Rambut ada yang keriting, ada yang lurus gitu ya. Ada yang berombak. Nah, itu adalah ketetapan Allah yang disebut dengan qada. Atau kita jadi anaknya
Umi dan Abi sekarang ya, orang tua kita siapa, itu adalah qadanya Allah, ketetapan Allah yang kita hanya bisa menerima, tidak bisa memilih, karena itu namanya qada, ketetapan Allah. Nah, berikutnya qadar. Nah, qadar apa? Beriman kepada qadar artinya kita meyakini dengan sepenuh hati ya bahwa sifat dan ciri khas yang ada pada makhluk ya, benda ataupun manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ciri khas itu berarti apa? Berarti itu dia kegunaan atau fungsi yang ada pada satu benda. Misalnya apa? Allah menciptakan dua mata untuk kita. Nah, untuk apa Allah menciptakan dua mata? Untuk melihat. Allah menciptakan kaki bagi kita untuk apa? Untuk berjalan. Ya. Kemudian Allah gunakan, Allah ciptakan ya api. Api sifatnya panas. Nah, itu kan merupakan qadar atau khasiat yang Allah berikan kepada api gitu. Nah, ketetapan Allah ya terkait dengan sifat dan ciri khas pada makhluk ya, baik benda ataupun manusia yang Allah ciptakan, ini disebut dengan qadar. Nah, inilah keyakinan yang harus penuh ya. Keyakinan kita bahwa apa yang ada pada benda, pada makhluk, kemudian ketetapan Allah pada makhluknya ya, itu adalah sesuatu yang harus kita yakini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak perkara-perkara rukun iman yang 6 ini yang harus kita yakini ya. Jadi ya, kalau bukan hanya dihafalkan rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Nah, bukan hanya dihafal, tapi kita harus juga meyakini. Kenapa kita harus menghafal dan meyakini rukun iman yang 6 itu? Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, karena ya setiap muslim wajib meyakini semua perkara yang terdapat dalam rukun iman. Allah memerintahkan demikian di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an ya. Pertama, ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi kata Allah dalam An-Nisa ayat 136 ya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Jadi kalau kita tidak meyakini perkara rukun iman, ya satu saja, maka kata Allah orang itu sudah tersesat sangat jauh. Ya. Tadi kalau di dalam ayatnya dikatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi dia betul-betul ya tersesat sangat jauh. Nah, makanya ya kita harus meyakini perkara rukun iman itu semuanya, bukan memilih salah satu lalu meninggalkan yang lain. Tapi 6-6-nya adalah perkara yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Nah, baik. Lalu kalau di dalam hadis ada nggak Ustaz? Ada perintah dari Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tentang rukun iman. Ya. Beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar ya.
Ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, sebenarnya hadisnya panjang ya, karena ini kisah tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai hal termasuk tentang iman. Nah, ini yang diambil ya potongannya terkait dengan imannya saja. Nah, anak-anakku, solih-solihah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ya, maka jika antum semuanya ingin masuk surga, maka peliharalah keimanan antum dengan meyakini semua perkara yang ada di dalam rukun iman. Nah, anak-anak ya, kewajiban itu akan melekat dalam diri kita selama ya posisi kita adalah seorang muslim, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita meyakini perkara rukun iman yang 6 ini. Kemudian ya rukun iman ini ya, keimanan kita ini juga akan menjadi pembeda antara kita ya yang beriman kepada Allah yang disebut dengan seorang muslim atau mukmin ya, dengan siapa? Dengan orang kafir yang ingkar terhadap Rasulullah, terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ingat tadi rukun iman yang kelima. Nah, keimanan yang berbeda ini ya, kalau kita beriman kepada Allah, orang kafir nggak tahu ya berimannya kepada siapa. Berarti kepada selain Allah. Nah, berkaitan dengan keimanan ini, nah itulah nanti yang akan menentukan kita di hari kiamat akan masuk ke mana. Ya, apakah nanti kita akan bertemu dengan malaikat Malik atau bertemu dengan malaikat Ridwan? Siapa malaikat Malik? Malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka, sementara malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga. Nah, siapa yang mau bertemu malaikat Malik? Saya yakin nggak ada yang nggak mau, saja takut, betul. Semuanya inginnya bertemu dengan malaikat Ridwan karena berarti kita akan bisa merasakan ya nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak solihah, mari sama-sama kita perbanyak amal solih, mari sama-sama kita terus belajar ya memahami Islam sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan ya atau banyak berbuat amal soleh sehingga nanti Allah tempatkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku ya, alhamdulillah kita sampai di ujung ya, cukup sudah selesai maksud saja pembahasan mata pelajaran Sakofa pelajaran ketiga tentang keimanan seorang rukun iman ya, pilar keimanan seorang muslim. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup belajar atau doa penutup majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.